8 ya, saudara pulang. Pulang jam berapa dari Biro Propam? Selesai itu saya pulang malam, kurang lebih jam 11, jam 12 ke Saguling yang mulia. Terus? Setelah itu saya istirahat karena istri saya juga sudah istirahat yang mulia. Tanggal 9, apa yang terjadi dengan peristiwa tanggal 9? Tanggal 9, begitu bangun pagi, saya bangunkan istri saya yang mulia. Istri saya menanyakan, ada apa kemarin? Saya sampaikan, Richard menembak Joshua. Saya sudah melaporkan ke Bapak Kapolri bahwa ini tembak-menembak karena kamu dilecehkan oleh Joshua. Istri saya marah yang mulia. Istri saya menyampaikan, dari awal saya tidak mau ini diketahui orang peristiwa di Magelang. Kenapa kamu libat-libatkan saya? Saya bilang, tidak mungkin ada tembak-menembak tanpa ada penyebab. Yang ada di pikiran saya bahwa karena istri saya ada di situ, saya coba masukkanlah ke dalam cerita itu yang mulia. Istri saya tetap tidak terima dan saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab. Makanya saya sangat berdosa kepada istri saya melibatkan dalam skenario itu. Ada yang terlewat, saudara saksi. Malam kejadian tanggal 8 kan saudara didatengin pada waktu bersama saudara, istri saudara didatengin oleh Beni Ali bersama Susanto Haris. Saya sudah membantah kemarin bahwa itu kejadian di tanggal 10 hari Minggu mereka datang. Itu di tanggal 10 di hari Minggu mereka datang untuk meyakinkan mereka bahwa istri saya juga menjadi korban walaupun korbannya itu kejadian di Magelang. Jadi tidak benar Beni Ali datang malam hari kejadian itu? Tidak benar yang mulia. Saya menjelaskan hal yang disampaikan Mbak Beni Ali itu di TKP pada saat. Kemarin saudara tidak membantahnya. Saya meluruskan yang mulia bahwa benar ada pertemuan tapi di tanggal 10 yang mulia. Biarkanlah nanti majelis yang menilai lah. Mohon maaf yang mulia. Kemudian tanggal 9 saudara apa kegiatannya? Kemudian karena istri saya masih tidak terima terhadap dimasukkannya dalam cerita itu, saya kemudian turun menghubungi Karo Paminal menanyakan apakah CCTV itu sudah diamankan. Karena dari semalam saya belum mendapat laporan karena saya juga belum tahu apakah sudah dilakukan perintah itu semalam. Oh ya bang, nanti saya laksanakan. Saya akan berangkat ke Paminal untuk mengecek kembali mereka. Tapi kemudian Pak Karo Paminal menyampaikan, oh siang kita mau ada peragaan di TKP. Ya sudah kalau gitu kita ketemu di TKP saja di tanggal 9. Kemudian jam kapan saudara memerintahkan AKBP Arif untuk buat kronologis itu? Setelah kejadian, setelah proses peragaan dan prarekon di Duren 3 yang mulia. Bagaimana ceritanya? Jadi di Karpot Duren 3 itu kami diskusi bahwa istri saya harus membuat laporan polisi yang mulia untuk menguatkan bahwa ada peristiwa mengawali itu. Sehingga karena saya tahu bahwa istri saya belum bisa menerima, saya memintalah mantan kanit saya, ini Arif sudah lama ikut saya yang mulia dan juga kenal dengan istri saya. Saya mintalah dia untuk membantu membuat laporan polisi dan berita acara interogasi itu yang mulia. Bagaimana ceritanya? Maksudnya kan tadi kan dibilang suruh bikin kronologis. Ya yang mulia. Jadi untuk meyakinkan Arif, saya minta untuk ke Saguling. Jadi yang menyusun kronologis itu siapa? Saudara atau Arif? Saya yang mulia. Saudara yang menyusun kronologis itu. Kemudian kronologis itu dibawa Arif ke? Ya yang mulia. Saya akuin semua yang saya. Bukan, nanti dulu. Saya cuma nanya, dibawa Arif ke Polres Jakarta Selatan. Ya yang mulia. Kemudian dibuatlah produk itu. Saya cuma nitip, tolong berita acara interogasi dan laporan polisi ini jangan sampai
dilihat orang banyak karena Jadi saudara pada saat itu juga memerintahkan, berarti pembuatan BAP seolah-olah telah diperiksa itu juga saudara yang memerintahkan? saya yang memerintahkan. Saudara yang memerintahkan, oke. Tanggal 10 yang tadi saudara sampaikan, saudara menjanjikan kepada mereka yang perhatian tadi, apa yang saudara sampaikan? Jadi setelah kegiatan ibadah waktu itu yang mulia, di sore atau malam hari saya lupa, saya panggil mereka bertiga di ruang kerja saya. Agak kenceng dikit dong, suaranya nggak masuk di dalam sistem. Di ruang kerja saya di ruang kerja di Rumah Saguling, saya panggil mereka. Saya menyampaikan bahwa apa hasil keterangan yang sudah ada dipertahankan saja karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan Richard yang mulia. Kemudian saya sampaikan bahwa terima kasih kamu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya akan merawat keluarga kamu. Saya akan membiayai kamu beserta keluarga karena sudah membantu menjalankan cerita yang saya buat yang mulia. Kapan saudara memerintahkan saudara Ricky untuk memindahkan uang yang ada di rekening Joshua? Kalau itu saya tidak pernah memerintahkan yang mulia. Terus? Saya tidak tahu soal transfer rekening itu. Saudara tidak tahu menau? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu menau. Terus kemarin mereka mengatakan si Richard dibayar 1M, terus Ricky dan Kuat 500 juta dijanjikan. Itu terrealisasi tidak? Sementara kan belum yang mulia. Sementara belum. Bukannya sudah diberikan terusan saudara tarik lagi? Belum yang mulia. Belum. Oke. Apa alasannya belum? Karena kasusnya kan belum selesai dan Oh, kasusnya belum selesai. Kalau kasus ini udah selesai tetap akan terrealisasi? ya yang mulia pasti sudah tahu jawabannya. Loh, enggak, saya nanya. Ini kan kalau memang iya kita catat, kan begitu? Ya harusnya sih bukan hanya secara materi seperti itu, pasti saya akan merawat keluarganya. Artinya ada perhatian lah saudara ya? Ya yang mulia. Kapan kemudian itu di-press release-kan peristiwa kejadian tanggal 8 itu? Itu di hari Senin yang mulia. Di hari Senin. Saudara memerintahkan Kapolres untuk bikin press release? Bukan memerintahkan yang mulia, tapi menyarankan ke Kepala Divisi Humas yang mulia. Karena pada saat ekspos pertama itu pernyataan dari Humas belum jelas, sehingga saya minta untuk kalau bisa dijelaskan oleh Kapolres saja. Saudara meminta kalau bisa dijelaskan oleh Kapolres saja? Ya, karena saudara ngomong gitu kepada siapa? Kapolres? Waktu itu mereka ada di ruang kerja saya semua. Oh, saat itu ada di ruang kerja saudara. Akibat saudara memerintahkan Kapolres, kemudian Kapolres ikut dipatsuskan dan didemosi. Itu ya? Iya yang mulia. Hanya karena press release? Iya yang mulia. Kemudian saudara tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 itu apa aja kegiatannya? Saya sampaikan di sini, cuma mungkin kan di terdakwa ini. Oke, berkaitan dengan saksi-saksi ini yang saya tanyakan. Saya juga lupa yang mulia bahwa di hari Minggu itu juga saya sempat memberikan senjata Glock yang menjadi barang bukti ini ke saudara Richard. Oh, senjata barang bukti yang menjadi barang bukti ini? Iya, saya sampaikan karena senjata kamu sudah diambil, siapa tahu ada apa-apa, kamu pegang senjata Glock saya. Oh, saudara pinjamkan? Pinjamkan. Pinjamkan senjata pada hari Minggu itu? Kalau tidak salah hari Minggu yang mulia. Hari Minggu ya? Ya.
kepada terdakwa Richard. Iya, iya. Terus? Untuk karena kan saya tahu bahwa ini pasti akan ada kejadian yang saya khawatirkan terhadap dia sehingga saya pegangkan senjata saya. Bukannya dia dalam pengawasan dan perlindungan saudara, saudara Richard, sampai saudara masih khawatirkan dia bawakan pinjamin senjata saudara? Kan mereka masih di rumah saya yang mulia. Nah iya, makanya kan di bawah perlindungan dan pengawasan saudara kan tentunya. Iya. Cuma kan saya nggak bisa mengawasi setiap hari dia kemana kan gitu. Untuk pembelaan diri aja yang mulia. Untuk pembelaan diri. Kemudian mohon maaf yang mulia. Kemudian dikembalikan setelah saudara Richard diamankan di Makobrimob. Siapa? Saudara Eliezer. Eliezer. Kapan saudara Eliezer itu mulai diamankan di Makobrimob? Saya lupa pastinya yang mulia. Yang jelas waktu itu dia dibawa ke Makobrimob. Dibawa ke Makobrimob. Dan saudara tidak berusaha untuk melindungi terdakwa Richard? Saya sudah berusaha untuk melindungi yang mulia. Saya meminta Kabid Propam Brimob untuk menjaga yang bersangkutan. Kemudian saya juga sempat berkomunikasi dengan Richard dan orang tuanya. Saya terus meyakinkan bahwa saya akan menjaga Richard, walaupun itu memang menjaga hal yang salah sebenarnya. Sampai dia masuk itu. Duluan mana terdakwa Richard dan terdakwa Ricky serta Kuat Ma'ruf ditahan dengan mereka? Kalau Richard itu hanya diamankan dikembalikan ke Makobrimob aja yang. Oh, hanya diamankan dan dikembalikan ke Makobrimob. Sementara Ricky masih bersama saya yang mulia. Masih bersama saudara. Artinya setelah Richard diamankan di Makobrimob terpisah dari saudara. Iya, Bang. Ricky dan Kuat masih ada bersama saudara. Masih bersama saya. Tapi hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik yang. Hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik dan itu masih seperti skenario pertama. Cerita yang pertama saya. Cerita yang pertama. Baik, saudara penuntut umum dan saudara jaksa penasihat hukum, setelah terdakwa kita skors dulu untuk istirahat makan siang ya. Sidang perkara atas nama Richard Pudiang Lumiu dan Ricky Rizal Wibowo serta Kuat Ma'ruf diskors dan akan dibuka kembali pada pukul 15.00. Demikian tadi kesaksian dari terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, yang bersaksi